rumah. Gimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan, kita masih dikasih kesempatan untuk beribadah meskipun secara streaming. Tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita. Mari kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Ku Nyanyi Haleluya. buat segala kesempatan, buat segala karunia Tuhan yang Tuhan berikan pada kami
kami, sehingga kami masih boleh beribadah kepadamu Tuhan, meskipun secara live streaming. Tuhan Yesus, kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Masih semangat puji Tuhan? Kita nyanyi lagu Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau memerah. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kakak undang untuk kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat segala kesempatan pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan boleh ditanam dalam hati kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi. Buka dulu masker, nanti kita pakai lagi. Oke, hari Minggu ini 13 September 2020 saya akan bagikan firman Tuhan yang merupakan kelanjutan dari minggu lalu. Ya, kalau minggu lalu kita dengar cerita tentang seorang raja yang taat akan firman Tuhan, maka pada hari ini kita mau lihat sama-sama tentang seorang raja, ya, seorang raja yang melawan firman Tuhan dan akibatnya kalau dia melawan firman Tuhan. Minggu lalu kalian dengar ceritanya raja siapa? Raja Yosia, ya. Dia melakukan firman Tuhan, dia lakukan Paskah, ya, kalau kalian ingat ceritanya, dan dia mendapatkan akibat yang baik dari kalau dia taat akan firman Tuhan. Sama, kalau sekarang kita harus pakai masker, maka kita juga harus ikut pakai masker kalau di luar rumah, ya. Kembali lagi. Jadi, ya, untuk cerita ini diambil dari Yeremia 36 ayat 1 sampai 32. Kenapa ini harus kalian tahu, ya? Kok ada cerita Alkitab tentang melawan firman Tuhan? Adalah supaya kita sama-sama belajar. Saya belajar, kalian di rumah juga belajar, bahwa kita akan dapatkan konsekuensi atau akibat kalau kita tidak taat terhadap firman Tuhan. Hanya dengar saja tapi tidak melakukan, ya. Oke. Ya, siap-siap. Ayo kita buka sama-sama dalam Yeremia 36 ayat 1 sampai 32. Oke. Kalau kalian misalnya punya kertas dan punya pena, ya, di rumah, terus saya minta di sini, minta kalian tulis, oke, baju saya warnanya apa? Coklat kan? Ya, oke. Bajunya batik, ya, bajunya batik. Oke. Mungkin saya tulis lagi, apa ya warnanya, ya, nih ya, saya tulis ya, batik. Terus ini saya tulis lagi, coklat, warnanya, ya, warnanya coklat. Baju saya batik, warnanya coklat. Oke. Terus ini tulisan batik saya robek, hilang nggak tulisannya? Hilang katanya. Coklatnya juga warna coklat nih, kita robek, ya. Tapi apakah batik saya hilang? Kan enggak, ya. Sama-sama kita belajar sekarang bagaimana respon seorang raja, ya, yang menentang firman Tuhan, ya, dan dia itu dia lawan firman Tuhan dengan caranya yang jahat, ya. Jadi ceritanya ada di 2 Tawarikh 36 ayat 5, yaitu seorang raja Yehuda yang namanya Yoyakim. Dia itu anaknya Yosia, ya, dan dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Firman Tuhan datang ke Nabi Yeremia. Ayo buka sama-sama Yeremia 36, ya. Yeremia 36, semua bawa Alkitab kan? Ini Alkitab firman Tuhan, ya. 36 ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3, ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa, dan dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini, ya. Jadi ada firman Tuhan datang kepada Yeremia, kepada Nabi Yeremia yang katakan, oke, Yeremia, kamu tulis ya apa yang Tuhan mau. Dia harus tulis, ya, tentang suatu firman nubuatan tentang orang Israel, bangsa Yehuda, ya. Dan yang nyatetnya itu, yang nyatet Yeremia, Tuhan kasih
firman ke Yeremia dan Yeremia suruh orang catat, namanya adalah Barukh. Kalian harus perhatikan karena nanti ada pertanyaan yang kalau kalian perhatikan pasti bisa jawab, ya. Jadi Barukh. Nah, firman Tuhannya itu apa? Nanti kalian sudah baca di ayat yang 3 bahwa ada nubuatan ya tentang bangsa Israel. Karena mereka waktu Yosia mereka taat lakukan firman Tuhan hanya karena raja, tapi bangsanya sendiri hanya takut raja, tapi mereka tidak takut Tuhan. Jadi waktu Raja Yoyakim kembali melakukan hal yang jahat dengan tidak pernah melakukan firman Tuhan, ya, rakyatnya juga kembali jadi jahat. Jadi respon Raja Yoyakim seperti apa? Respon Raja Yoyakim pada saat mendengar firman, ya, dia nggak mau lakukan. Ngeri amat firmannya. Firmannya nggak ada yang bagus-bagus ya, katanya ya. Jadi waktu dia lihat firman, kalian ini ya, kalian kemarin bikin ini kan? Ini namanya scroll gulungan kitab, ya. Dibuka sini, ya. Nah, kalian dengar itu dibaca di sini. Ini gulung. Waktu dia lihat gulungan kitab, oh kayak tadi dirobek. Tapi ingat tadi ada tulisan apa? Batik kan? Batiknya dirobek, tulisannya batiknya masih ada nggak? Masih kan? Nah, jadi walaupun Yoyakim itu nggak suka sama firman Tuhan, dirobek-robek, tapi firman Tuhannya tetap ada, tetap. Seperti tadi, batiknya, tulisan batik saya robek, batiknya masih ada kan? Nah, jadi habis dirobek dia tak buang ke tungku api, ya. Nanti kalian bisa baca di Yeremia 36 ayat 22 sampai 25. Nah, apa akibat kalau kita ngelawan firman Tuhan? Ya. Di 2 Tawarikh 36 ayat 6 nanti ada ayatnya, di sana dikatakan bahwa akhirnya nubuatan yang firman Tuhan sampaikan ke Yeremia yang tadi siapa yang tulis? Namanya siapa? Barukh. Baru tulis, dirobek, dimasukin api. Akhirnya kejadian bahwa Raja Yoyakim ditawan oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Tuhan mau kalau ada firman kita respon dengan baik. Kalau memang kita firmannya itu untuk menegur kita, maka yang harus kita lakukan adalah bertobat, bukan dilawan, ya. Jadi akibat kalau kita melawan firman Tuhan adalah bahwa dia akhirnya dapat hukuman. Dan nanti kalian bisa lihat gambarnya, sedih banget ya. Ada apa? Ada seorang raja yang biasanya hebat, akhirnya harus ditawan. Jadi pelajaran untuk minggu ini adalah bahwa segala sesuatu ada akibatnya. Kalau Yosia ikut firman Tuhan, maka akibatnya dia diberkati dengan keadaannya, ya. Tapi kalau raja tadi Yoyakim, dia melawan firman Tuhan, dia nggak suka sama firman Tuhan dan akhirnya dia mendapat akibatnya karena dia menolak untuk bertobat, ya. Oke, sekarang ayat hafalan untuk anak kelas kecil. Anak kelas kecil berarti umur 6 tahun ke bawah, ya. Anak kelas kecil adalah di Ulangan 5 ayat 27. Kami akan mendengar dan melakukannya. Apakah itu firman Tuhan ataupun dari orang tua, ya. Kemudian anak kelas besar, Yakobus 1 ayat 22, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Oke, jadi pelajarannya bagaimana kita bisa merespon firman Tuhan. Itu ceritanya. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Oke, selamat pagi anak sekolah minggu. Nah, kali ini kakak akan jelasin aktivitas untuk anak sekolah minggu ini. Anak kelas kecil akan mendapat 12 seperti ini. Ini satu, sama ini satu ya. Lalu minta tolong kakak, cici atau abangnya atau mama papa untuk potongin. Nah, pertama yang di sebelah sini dipotongin dulu ya.
Yang ini ada polanya, sudah ada polanya. Ini 1, terus yang ini 2, yang ini 3. Nah, sudah dipotong yang ini, kemudian ini juga dipotong. Nah, ini 1 dipotong, habis itu sudah dapat sendiri-sendiri. Nah, bagian yang ini dipotong menurut garis tebalnya ya. Ini dipotong, ini dipotong. Kemudian yang di sini juga dipotong di tengahnya, jadi kayak lubang gitu. Nah, sudah itu yang 2 kotak tadi, yang 2 ini 1, 2 ini letak di belakangnya di sini ya. Kemudian kertas yang panjang ini dimasukkan, diselipkan di belakangnya. Nah, jadi ini sebagai penganjal supaya dia nggak terlalu ke atas. Nah, yang gini sebagai yang atas untuk penguncinya biar nggak terlalu turun ke bawah. Jadi, gitu ya. Kemudian di bagian depan sini, yang di bagian sini ini dikasih pola api-apinya. Nah, pola yang ini itu digunting. Menurut polanya digunting, kemudian diwarnai berwarna merah api. Kemudian ditempel di sini. Ditempel semua di sini. Kemudian untuk anak kelas sedang akan dapat 1 lembar seperti ini. Nah, yang ini kalian warnai hurufnya, warnai semua. Sudah diwarnai, digunting. Benar polanya misalnya du. Nah, ini digunting, yang ini juga digunting bentuk sesuai pola-polanya. Kemudian nanti kalian letak di HPS kosong, kalian susun kembali, kalian tempel-tempel. Nah, di HPS-nya boleh kalian warnain juga boleh. Nah, sudah ditempel-tempel, nanti itu akan sudah jadi. Nah, yang terakhir adalah untuk anak kelas besar. Nah, untuk anak kelas besar akan dapat 2 lembar. Yang ini, kemudian yang ini juga. Nah, yang ini kalian gunting atasnya. Ini ada polanya, digunting. Nah, kemudian kertas yang ini kalian lipat. Nah, kalian letak di belakangnya. Nah, jadi nanti bentuknya kayak gini. Oke, untuk aktivitas untuk minggu ini sampai di depan.